I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya, untuk selamat siang. berbincang dengan saya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini mungkin Bapak pernah alami selaku Ya. menjadi kepala sekolah. Oke. Gimana? Saya mulai nggih Pak nggih. Silakan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah, Pak? Ya, terima kasih nggih, Bu Cucu. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, yang pertama saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual tentunya, dan menentukan suatu keputusan itu mengacu berdasarkan peraturan. Begitu Bu Cucu. Oke, baik Pak. Berarti sebelum mengambil keputusan, Pak Akrom mengambil langkah-langkah terlebih dahulu dan lebih mengambil keputusan itu berdasarkan pada peraturan Ya, Pak. betul. Kemudian bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, terima kasih. Untuk dalam hal ini, dalam mengambil keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya pada peraturan atau regulasi. Kemudian setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan yang baik tentunya dengan rekan sejawat, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut itu benar-benar dipahami, karena selalu ada saja alasan dibalik suatu kejadian, itu pastinya. Oh baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Jadi selama ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, setiap keputusan selalu dipertimbangkan dengan tadi beberapa pertimbangan yang sudah Bapak utarakan. Kemudian ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika seperti tadi Pak? Baik, jadi yang pertama langkah yang saya lakukan adalah mencari informasi terlebih dahulu tentunya ya. Kemudian saya akan datang ke lapangan secara langsung untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti apa dengan cara wawancara, kemudian juga setelah itu menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik tentunya. Oke, baik Pak. Sangat menginspirasi ya Pak. Jadi Bapak langsung turun tangan langsung mewawancarai pihak terkait, kemudian dianalisis sebelum akhirnya diambil keputusan yang terbaik. Betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi Pak? Ya, jadi menurut saya itu suatu pengambilan keputusan itu efektif itu apabila dilakukan secara spontanitas. Jadi tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya tentunya akan berdiskusi, ngobrol dengan tim terkait manajemen sekolah ya yang ada di sekolah, kemudian jajaran Wakasek itu juga saya diskusikan, kemudian juga guru-guru senior juga saya diskusikan, kemudian didengar pendapatnya dari mereka semuanya supaya ada keputusan bersama secara matang dan juga secara pasti begitu. Iya baik Pak. Berarti ketika mengambil keputusan Bapak juga selalu mendiskusikannya dengan tim sekolah nih Pak, baik Wakasek maupun guru-guru senior. Kemudian selama ini yang menjadi rintangan atau tantangan Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut apa saja Pak? Ya, jadi tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu apabila ini kurang bisa diterima ya. Jadi tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita ini agar bagaimana caranya supaya keputusan itu benar-benar diterima oleh semua pihak begitu. Oke, baik Pak. Memang kalau ada masalah dilema etika itu walaupun sudah diputuskan tetap menjadi dilema ya Pak, makanya pasti ada pro kontraknya. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya
keputusan tersebut memang harus bisa diterima dulu nih Pak. Kemudian apakah Bapak selama ini punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, ataukah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau punya jadwal nih Pak, dijadwalkan atau langsung di tempat seperti itu? Saya sendiri itu tidak punya jadwal ya untuk itu ya. Jadi pokoknya ketika ada masalah atau persoalan itu harus diselesaikan dengan baik. Sebisa mungkin itu penyelesaiannya itu tidak terlalu lama lah, biar tidak berlarut-larut begitu. Pak, semakin cepat semakin baik ya Pak. Betul. Kemudian dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada tidak faktor-faktor atau orang-orang yang selama ini mendukung, mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilematika tersebut Pak? Faktor-faktor yang memudahkan itu biasanya berasal dari internal sekolah itu sendiri, yaitu dari jajaran wakil kepala sekolah, kemudian juga dari guru-guru itu tentunya itu yang sangat mendasari atau mendukung dari penyelesaian itu bisa terselesaikan cepat atau tidak. Baik, luar biasa ya Pak. Berarti Bapak selaku kepala sekolah walaupun punya wewenang tetap berkolaborasi, berdiskusi dengan jajaran sekolah nih Pak. Kemudian yang terakhir yang mau saya tanyakan ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilematika Pak? Baik. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Itu kan ada semacam kalau ya itu di dalam bahasa Indonesia pepatah lah ya. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Betul. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian yang ada untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan itu untuk menjadi bekal kita sebagai pengalaman untuk kedepannya itu bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada itu supaya lebih baik lagi begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak, jawaban-jawabannya tadi sudah luar biasa dan menginspirasi juga. Semoga apabila terjadi kasus dilematika di kemudian hari, Bapak selaku kepala sekolah bisa memberi keputusan yang bijak, kemudian bisa juga dijadikan pembelajaran bagi kami selaku guru-guru di sini. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Ya, sama-sama Bu Cucu. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ya ke depannya. Bapak. Sekian wawancara hari ini, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin bertanya-tanya terkait pengambilan keputusan di dilematika kepada Bambang selaku kepala sekolah di SDN Matematika. Bisa saya mulai Pak untuk wawancara ini? Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Mbak Cucu. Sama saya Dinas Bidang Maupun ini mengerjakan dilematika. Saya mengamati dulu kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang aktual dan juga menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan. Bapak selama ini mengambil keputusan acuannya kepada peraturan yang berlaku. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam pengambilan keputusan harus selalu kembalikan kesemuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, kemudian stakeholder yang ada, dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan diberi suatu kejadian. Memang setiap
apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan dalam sebuah pilihan kabinet tersebut? Selama ini yang pertama dalam mengambil keputusan terkait dengan etika, saya mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan untuk langsung memastikan masalah yang ada, kemudian mewawancari berbagai pihak, kemudian setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Bapak tidak serta-merta langsung ambil keputusan ya dalam mengambilnya, dan seperti yang Bapak katakan kita langsung wawancara kemudian menganalisis baru Bapak mengambil keputusan. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Kalau saya merasa suatu pengambilan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tapi tergantung juga objek permasalahan di lapangan. Kemudian saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, dengan stakeholder yang ada, dan jajaran dewan guru dan juga warga sekolah. Kemudian dengan pendapatnya supaya ada keputusan bersama untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian dari dilema-dilema yang selama ini mungkin ada di sekolah Bapak, menurut Bapak tantangan apa saja yang terjadi dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut. Memang kalau sebuah keputusan pasti ada yang Iya, betul. Kemudian Bapak sendiri apakah punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau mengambil suatu keputusan, atau spontanitas saja? Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada jadwal tertentu, artinya itu tergantung urgenitas. Namun demikian, kalau misalnya masalah tersebut bisa diselesaikan lebih cepat, akan lebih baik, jadi tidak menumpuk dua suatu permasalahan. Suatu masalah untuk diselesaikan lebih cepat dan lebih baik, jadi memang tidak ada jadwal khususnya. Tidak ada jadwal khusus. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya dari warga sekolah, dari rektor, kemudian komite sekolah yang mendukung setiap permasalahan yang bisa diselesaikan bersama. Tidak hanya Bapak yang langsung mengambil keputusan, Bapak tadi berdiskusi dulu dan Iya. sekolah Bapak. Kemudian untuk yang terakhir yang saya ingin tanyakan, dari semua hal yang kata Bapak sampaikan tadi, ada atau tidak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selama ini di sekolah? Tentu saja menjadi pengalaman terbaik, ilmu yang terbaik dari pengalaman pengambilan keputusan yang dilakukan yang sudah berjalan. Kemudian kita belajar dari berbagai kejadian ini, setiap kasus untuk kita selesaikan permasalahan yang menjadi permasalahan, kemudian mencapai keputusan yang terbaik. Jadi memang pengalaman selama ini setelah Bapak mengambil keputusan diberikan guru yang terbaik. Betul, betul. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih waktunya yang sudah Bapak luangkan, kemudian jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya Bapak bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Amin. Kemudian bisa
I was yours for the taking. Guess I needed a home.